Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamta innaka antal azizul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ta'lim kuliah zuhur pada siang kali ini. Kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Siyam wa ma'ahu Fatawa Ramadan As-Sayyid Allamah Abdullah bin Mahfud bin Muhammad Al-Haddad. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi syaikhihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. Pada minggu terakhir ini kita akan membahas secara ringkas, yaitu pembahasan Lailatul Qadar. Di dalam kitab Al-Wajiz ini pembahasan Lailatul Qadar ialah laqad 'azzamallahu ta'ala sya'na Lailatul Qadar biqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam kitab Al-Wajiz, Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sungguh, di sini laqad, Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengagungkan bentuk rupanya malam Lailatul Qadar dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah Al-Qadar. Wa summiyat bihadzal ism, dan dinamakan malam tersebut Lailatul Qadar. Di antaranya alasannya li'anna qadraha indallahi azimun. Dinamakan Lailatul Qadar bahwasannya derajat atau kualitas atau tingkatan malam tersebut di sisinya Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Makanya dinamakan Lailatul Qadar. Atau auli annal arzaq fiha tuqaddaru, dinamakan malam Lailatul Qadar itu pula alasan yang lain, sesungguhnya rezeki di malam tersebut sedang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab Al-Bada'i'ul Ghaliyatul Athman fit Tazawudi li Syahri Ramadan, itu di dalam pembahasan idza dakhala al-ashrul awakhir ahya layalahu wa aiqadha ahlahu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan daripada ke-10 malam tersebut dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun daripada waktunya. Ketika malam tersebut beliau menghidupkan dengan beliau berqiyamul lail, dengan membaca tilawatul Quran, dengan beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, syadda mi'zarahu, bahkan Rasulullah ketika terakhir daripada bulan suci Ramadan tersebut, begitupun dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan makna dari syadda mi'zarahu ay i'tazalahun nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan dirinya dari perempuan-perempuannya atau dari istri-istrinya. Karena apa? Mengagungkan daripada 10 terakhir tersebut yang dikhawatirkan salah satu dari malamnya ialah malam Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya layalahu, dan menghidupkan malam-malamnya tersebut. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan seluruh keluarganya, saudaranya untuk giat mendirikan qiyamul lail di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ini yang telah ditentukan dan diajarkan kepada kita semua, bahwasannya ijtihadnya dan sungguh-sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir ini melebihi daripada 20 hari sebelumnya. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di dalam surah Al-Qadar diterangkan yang kita bisa mengambil faedah atau manfaat dari surat tersebut, bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Anna ta'ata wal ibadata fiha khairum min alfi syahrin, sesungguhnya ketaatan dan ibadah di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini ditaksir sama dengan wa alfu syahrin yusawi thalatha wa thamanina sanatan. Ditaksir 1000 bulan itu 83 tahun wa arba ashur, dan 4 bulan. Ya, ini kebanyakan daripada usianya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dihitung 1000 bulan sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ini ketika kita mendapatkan salah satu daripada malam Lailatul Qadar tersebut, seakan-akan kita taat dan beribadah selama 83 tahun plus 4 bulan. Kira-kira lama apa kagak, Pak? Lama apa kagak? Mungkin saya aja masih umurnya 26 tahun. Ya, kalau kita secara logika mendapatkan salah satu malam Lailatul Qadar yang kita tidak ketahui kapan itu malamnya, niscaya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah melebihi daripada umur kita semua. Saya umurnya 26 tahun, nggak tahu tuh malam Lailatul Qadar kapan. Niscaya ketika kita semua mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar tersebut, apalagi di setiap tahunnya, Masya Allah, berapa tahun, berapa ratus tahun ibadah dan ketaatan yang bakalan kita raih ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Baik, waktuha, nah ini baru masuk ke dalam waktu-waktu prediksi ulama mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Qala al-Imam Nawawi
wa lailatul qadri afdalu layalis sanah khassallahu ta'ala biha hadhil ummah wa hiya baqiyatun ila yaumil qiyamah wa madhhabul jumhuril ulama annaha fil ashril awakhiri min Ramadan. Dan malam Lailatul Qadar itu ialah malam yang paling utama daripada malam-malam yang lainnya selama hitungan 1 tahun. Kalau kita melihat di surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatil. Lailatil ini isim mufrad. Kalau kita melihat ilmu nahunya itu isim mufrad. Isim mufrad ini cuma 1. Berarti malam Lailatul Qadar itu kita bisa raih selama 1 tahun itu cuma sekali. Berbeda kalau misalkan kita mau melihat di dalam surah Al-Fajr, di situ ada layalin, berarti itu malam-malam. Sedangkan di surah Al-Qadar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bahwasanya 1 malam Lailatul Qadar itu selama 1 tahun. Ya, maka di sini konteksnya Lailatul Qadari atau fi Lailatil Qadari, yaitu 1 malam. Gak ada 2 malam, gak ada 3 malam Allah turunkan pada bulan suci Ramadan, gak ada, cuma 1 malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan malam Lailatul Qadar tersebut kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tersisa kita semua ini sampai atau hingga hari kiamat nanti. Dan di kalangan jumhur ulama, di kalangan para ulama, bahwasannya malam Lailatul Qadar tersebut terdapat pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Wa fi autariha arja, dan di dalam witir-witir 10 terakhir tersebut lebih unggul, atau kita bisa pastikan terdapat salah satu malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil tersebut. Wa mailu Syafi'i ila annaha lailatul hadi wal 20. Kalau imam kita yaitu al-Imam Syafi'i lebih condongnya ditemukan malam Lailatul Qadar tersebut tanda-tandanya terdapat pada malam ke-21. Kita udah lewat belum 21? Udah. Sekarang kita nanti malam ke-20, ke-26. Masih ada berapa malam ganjil tuh? 27 sama 29. Baik, saya ringkas. Ini ibarat kayak rumus. Ulama ketika zaman dahulu mendapatkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar tersebut yang lebih akurat. Yang pertama, di dalam kitab tafsir As-Sawi, kemarin kita puasa atau Ramadan dimulai hari apa? Tanggal berapa? Tanggal 28. Tanggal 28 itu bertepatan hari Jumat ya. Hari Jumat malam Sabtu. Ya. Di sini Al-Imam As-Sawi di dalam tafsirnya, jikalau hari Jumat itu ialah awal Ramadan, kita berpuasa atau giat kita melaksanakan ibadah tarawih hari Jumat tanggal 28, maka kita bisa raih malam Lailatul Qadar tersebut di malam ke-17. Ini di dalam kitab tafsir As-Sawi. Udah berlalu apakah enggak malam 17? Sudah berlalu, yaitu malam Nuzulul Quran. Ini saya pasannya itu dengan kita awal kali Ramadan aja. Lalu di dalam kitab Al-Bajuri, Al-Imam Bajuri, Hasyiah Bajuri, ya, kalau misalkan kita ingin mengetahui itu matan takrib atau fathul qarib, nah ini hasyiahnya. Di dalamnya itu dijelaskan bahwasannya apabila awal Ramadan tersebut hari Jumat, prediksi Al-Imam Bajuri itu
terdapat malam Lailatul Qadar ialah pada malam ke-29. Udah lewat apa belum Pak? Belum. Ini Imam Bajuri, ya, prediksi beliau. Begitupun di dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in, di situ beliau prediksi Syekh Abu Bakar Asy-Syatta ketika bertepatan hari Jumat awal Ramadan tersebut, nanti kita bisa temukan insya Allah malam Lailatul Qadarnya ialah malam ke-27. Malam ke-27 lusa, berarti malam Kamis ya. Malam Kamis. Ya, malam Kamis ke-27, malam Sabtu itu malam ke-29. Ini prediksi daripada kalangan ulama kita yang beliau menemukan daripada alamat-alamat bahwasannya malam Lailatul Qadar tersebut bertepatan dengan tanggal-tanggal ganjil yang telah beliau semua tentukan. Dan terakhir, alamat tanda-tanda kita mengetahui salah satunya malam Lailatul Qadar tersebut. Wa min alamatiha annaha lailatun talqatatun la haratun wala baridatun. Dari alamat-alamat ketika seseorang melihat cuaca ketika malam hari atau paginya tersebut, bahwasannya di malam tersebut ketika di dalam malam bulan suci Ramadan kita dapatkan cuacanya itu tidak panas dan tidak juga dingin. Berarti mu'tadil, standar aja gitu. Nggak panas dan juga nggak dingin, normal. Wa tatlu'u syams fi sabihatiha baydha'u laysa fiha kathiru syu'a. Dan terbitnya matahari ketika di pagi harinya itu memancarnya tapi nggak terlalu sangat memancar, standar juga. Malamnya tadi nggak panas juga nggak dingin, paginya cerah tapi nggak begitu cerah banget gitu, standar aja ya. Nah, ini salah satu, kita bisa mengatakan salah satu daripada alamat-alamat malam Lailatul Qadar. Kita prediksi malamnya, kita prediksi ketika keesokan harinya. Karena kita tidak mengetahui daripada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, kita tidak mengetahui, akan tetapi ulama mencantumkan alamat-alamat tersebut agar ketika seorang hamba atau seorang makhluk ingin mendapatkan daripada salah satu malam Lailatul Qadar tersebut, kita bisa memprediksi dengan alamat-alamat yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama kita. Karena kalau misalkan andai kata Lailatul Qadar ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas para ulama kita menentukan setiap tahunnya malam Lailatul Qadar ialah malam ke-27, maka kalangan umatnya Nabi itu nggak ada yang mau ibadah selain malam ke-27, betul apa kagak? Makanya Allah Subhanahu wa taala menutupkan daripada malam Lailatul Qadar itu atau menyamarkan malam Lailatul Qadar tersebut agar umatnya Nabi Muhammad SAW agar giat di dalam beribadah, khususnya pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ada yang ingin dipertanyakan sebelum Al-Faqih tutup? Ya, kita ingat, karena kita tidak lama lagi tahun ini ingin meninggalkan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Masih ada sisa waktu kita 4 hari atau 3 hari ke depan. Kita manfaatkan waktu kita tersebut berzikir, tilawah Quran, kita qiyamul lail, i'tikaf,
agar segala ibadah kita dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, qiyamul lail kita, i'tikaf kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap tergolong dari minan najihin wa minal faizin, orang-orang yang sukses yang berpuasa selama 1 bulan penuh, khususnya pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabil kiram wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma kunta wa dzakar. Allahumma zidna wa la tunqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa 'idna 'ala siyam wal qiyam wa 'ala tilawatil Qur'an برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.